wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Turun. Kasih. Masih melanjutkan kajian kita tentang kumpulan Sahih Hadis Qudsi yang ke-54 sekarang. Yang ke-54. Hadisnya sahih dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Inni la'alamu akhir ahlil jannati khurujan minha wa akhir ahlil jannati dukhulan. Sesungguhnya aku pastilah mengetahui orang yang penduduk neraka yang paling akhir apanya, khurujan, keluarnya, minha, dari neraka, wa akhiru ahlil jannati, dan penduduk surga yang paling akhir apanya, dukhulan, masuknya. Jadi saya ini tahu orang yang masuk neraka, keluar dari neraka terakhir, dan orang yang masuk surga belakangan. Saya tahu, kata Nabi. Ya tentu Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah. Karena Nabi ini wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu enggak ngomong soal masalah agama ini kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau, enggak ngarang beliau. Yaitu rajulun, seorang lelaki, yakhruju minan nari kabwan. Jadi seorang lelaki yang yakhruju, dia keluar, minan nari, dari neraka itu, kabwan, dengan merangkak, dalam keadaan apa? Merangkak. Jadi keluar dari nerakanya merangkak. Ya tentu karena Allah mengizinkan keluar. Kalau Allah enggak mengizinkan keluar, enggak bisa. Karena memang ahli neraka itu nanti akan berusaha naik ke atas. Ya, jadi dia tidak akan bisa keluar karena selalu jatuh. Karena memang belum waktunya keluar. Tapi kalau memang waktunya keluar, ya nggak tahu gimana ceritanya, dengan kehendak Allah pokoknya bisa keluar walaupun sambil merangkak.
Terus kemudian fayaqulullah, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, ini hadis qudsinya, idhab, pergilah engkau, fadkhulil jannata, maka masuklah engkau ke dalam surga. Fayatiha, maka dia pun mendatangi surga itu. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dibuat dia berhayal bahwa dibuat dia membayangkan, maksudnya bahwa sesungguhnya surga itu sudah penuh. Akhirnya fayarju, balik laki-laki tadi itu, fayaqulu, maka dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, wajadtuha mal'a, saya mendapati surga itu penuh. Dikiranya gitu, padahal ya enggak penuh. Surga itu, satu surga itu ada yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu baru satu surga milik sebagian orang yang bertakwa. Fayaqulu, maka Allah berfirman, idhab fadkhulil jannah, berangkat kono, masuk dalam surga. Fayatiha, maka dia pun mendatangi surga itu. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dia membayangkan bahwa surga itu, dibuat dia membayangkan bahwa sebenarnya surga itu mal'a, penuh. Fayarji'u, maka dia balik lagi. Fayaqulu, maka dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, wajadtuha mal'a, aku mendapati surga itu penuh. Menurut dia, padahal enggak penuh. Allahu Akbar. Fayaqulu, maka Allah berfirman, idhab, iskono, berangkat, fadkhulil jannata, masuk surga sana, kata Allah. Fa inna laka mislat dunya wa asyrata amsalihha, maka semuanya bagimu di surga itu seperti dunia plus 10 kali lipatnya. Jadi penduduk surga paling akhir, paling sempit surganya, dunia kali 10. Jadi nggak usah nyalon wali kota, sudah bisa jadi raja ya. Nggak usah nyalek, nggak usah ikut pilkada, sudah bisa jadi raja di sana. Allahu Akbar. Fayaqul, maka Allah berfirman, fayaqulu, maka Allah berfirman, fayaqulu, maka orang itu berkata, maaf, taskharu minni, jangan ngecengin saya dong ya Allah, kira-kira gitu. Jadi, ya tolong ya Allah, jangan ngecengin saya dong, gitu kalau bahasa kita. Ini diantara kemesraan Allah dengan hambanya. Taskharu minni, ngece sampean. Tolong ya Allah, jangan ngece saya, jangan ngecengin saya, jangan bikin saya kelejingan, apa macam-macam lah. Au tadhaku minni wa antal malik, atau apakah kau tertawa dariku sementara kau adalah al-malik? Jangan, kalau pun jangan guyon dong ya Allah, jangan bercanda dong ya Allah, gitu loh. Gimana bahasa yang tepat ya? Jangan bercanda dong, masa saya dapat dunia 10 kali lipatnya, apa yo, kira-kira gitu, apa ya. Falaqad ra'aitu, maka sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW, dohika, beliau tertawa, hatta badat, hingga tampak, nawajiduhu, gigi geraham beliau. Nabi itu kalau tertawa pol, itu gigi gerahamnya sampai terlihat. Tapi bukan ngakak, Nabi itu nggak ngakak ketawanya. Tapi sahabat ada yang ngakak ketawanya, ya Nabi nggak melarang. Tapi khusus untuk Nabi tertawanya priayi beliau. Sampai gigi gerahamnya kelihatan ketawa. Menceritakan kemesraan antara Allah dengan hambanya ini. Wa kana, dan adalah Allah yaqulu, berfirman, dzaka adna ahlil jannati, dan adalah beliau Nabi kita Muhammad SAW bersabda, dzaka adna ahlil jannati manzilatan, itu penduduk surga yang kedudukannya paling rendah.
Jadi ahli surga itu paling rendah dapat wilayah sedunia ini kali berapa? 10. Allah Akbar. Semoga kita semua min ashabil jannah. Amin Allahumma amin insyaallah. Siapa ini Ustaz yang orang yang paling belakangan masuk surga itu siapa ya? Kalau nggak sudah belum di sini ya, di sini juga nanti. Itu ada orang yang hatinya itu kosong, gelap, nggak ada kebaikan sama sekali. Kecuali satu titik. Dan satu titik itu adalah titik la ilaha illallah. La ilaha illallah sepenuh hati itu harus Allahu Akbar. Berikutnya hadis qudsi yang ke-55, hadisnya sahih juga. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhiru man yadkhulul jannata rajulun fahuwa yamshi marratan wa yakubbu marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan fa idza ma jawaza iltafata ilaihi fa qala tabarakalladzi najjani minki laqad a'tani Allah syai'an ma atahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Akhiruman orang yang paling akhir yadkhulu masuk al-jannata ke surga. Rajulun adalah seorang lelaki wa huwa yamshi sementara dia dalam keadaan berjalan kaki marratan sekali waktu. Wa yakbu marratan dan kadang merangkak sekali waktu. Wa tasfa'uhu an-naru marratan. Ya kadang ya kena jilatan api neraka. Ya kadang ya keadaannya jadi kadang-kala yang kena jilatan api neraka, serempet-serempet. Namanya juga tertatih-tatih kalau bahasa kita ini jalannya ini. Faida ma jawaza, maka ketika dia berhasil melewati faida ma jawaza, maka ketika dia berhasil melewati neraka itu iltafata ilaiha, dia noleh ke arah neraka itu. Dan ini enggak akan bisa keluar kalau tidak dengan izin Allah. Karena la tanfuduna illa bisultan. Jadi ketika ahli neraka itu berusaha untuk naik ke atas, untuk keluar dari neraka itu, la tanfuduna illa bisultan. Ya udah kalau mau naik aja. Maksudnya naik dalam surah Rahman itu naik dari neraka, keluar dari neraka. Tapi kata Allah tidak akan bisa illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan ya tidak bisa. Kecuali Allah mengizinkan. Ini yang diizinkan oleh Allah bisa keluar. Faqala maka berkata siapa laki-laki tadi begitu melihat ke arah neraka yang dimana dia sudah bisa bebas dari neraka itu. Tabarakalladzi najjani minki. Maha suci, maha baik Allah yang telah menyelamatkan aku darimu wahai neraka. Allah, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwal wal akhirin. Sungguh Allah telah memberikan saya sesuatu yang Allah tidak pernah berikan itu kepada seorang pun dari generasi awal maupun generasi akhir. Padahal dia paling akhir. Karena dia merasa diberi banyak oleh Allah dalam bentuk selamat dari api neraka itu, dia merasa pokoknya gak tahu ono wong sing dinai yang diberi oleh Allah sesuatu melebihi saya. Saya ini termasuk orang yang diberi banyak oleh Allah sehingga tidak ada orang yang pernah Allah kasih seperti saya. Padahal dia ini yang paling akhir. Saking senengnya itu. Orang itu saking senengnya bisa ngomong, ya Allah, terima kasih, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya itu ngomong wali-wali. Dalam hadis Sahih Muslim itu.
Yang Nabi menggambarkan Allah itu senangnya nerima tobat hambanya itu melebihi senangnya seorang yang berjalan di gurun Sahara dengan onta dan perbekalannya, tiba-tiba ontanya hilang yang bawa perbekalan itu, dicowari sana sini nggak ketemu sampai cowapek istirahat di bawah pohon, tiba-tiba ontanya datang bawa perbekalannya, kayak sewenang dia sampai berkata, terima kasih ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Nah, ini kesalahan diksi yang diampuni oleh Allah karena saking sewenangnya sampai kewalak-walik ngomongnya. Nah ini gitu kepedean ini, saking sewenangnya keluar dari api neraka, dia merasa wis pokoknya gak tahu ono wong sing dinai kaya aku iki, belum pernah ada orang yang diberi seperti saya ini dari generasi awal maupun generasi belakangan, padahal dia yang terakhir masuk surga. Maka faturfa'u lahu syajaratun, maka diangkat lahu untuknya apa, syajaratun sebuah pohon. Fayaqulu, maka dia berkata, ay rabbi, wahai Rabbku, adnini, tolong dekatkanlah aku, min hadhihi syajarati, ke pohon ini. Oh, ada pohon rindang. Habis keluar dari neraka, ngelihat ada pohon rindang. Sawanang, ya Allah tolong dong dekatkan saya ke pohon itu. Lumayan untuk ngiyup-ngiyup. Di neraka kan ada yup-yupan. Wali astadzilla bizilliha, agar saya bisa berteduh di bawah pohon itu. Wa asyraba min ma'iha, dan minum air yang bersumber dari pohon itu. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, ya ibna Adam, hai anak Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Ya anak Adam, kalau misalnya aku berikan apa yang kamu mau dalam bentuk pohon tadi itu, apakah kamu masih minta yang lain lagi? Fayaqulu, maka orang ini berkata, la boten ya Rabbi, boten. Tidak ya Allah, tidak, saya enggak akan minta lagi. Pokoknya ini saya cuma minta ini aja lah, yang penting saya bisa berteduh di bawah pohonnya, bisa minum airnya. Saya enggak akan minta lagi yang lain. Katanya anak Adam ini. Terus kemudian wa yu'ahiduhu, la ya Rabbi wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha, pun saya akan menetap di situ, pokoknya saya tidak akan minta lagi yang lainnya, kata orang ini. Tapi orang manusia, lihat aja nih apa. Terus kemudian wa rabbuhu ya'diruhu, akhirnya Allah memberikan udzur kepada orang ini. Ya wis, silakan kamu datang ke ke pohon itu dan nikmati, serta kemudian tinggallah di situ, wis kono kalau bahasa kita gitu. Jadi wahai anak Adam, mungkin bila aku memberikannya kepadamu, kamu akan meminta selainnya kepada aku. Dia mengatakan, tidak wahai Rabbku, tidak. Dia berjanji kepadanya untuk tidak minta selainnya kepadanya. Dan Rabbnya menetapkan alasannya. Jadi ya wis, tak catat ya kalau bahasa kita gitu. Jadi janji dia untuk tidak minta yang lain itu dicatat ya, catat sama Allah, diperhatikan kalau bahasa kita. Allahu Akbar. Li'annahu yara ma la sabr lahu alaihi faidnihi minha fasadillu bidzilliha. Karena Allah memperhatikan orang ini udah enggak sabar ingin sampai di pohon yang tadi itu, maka Allah pun mendekatkan dia ke pohon itu dan dia pun berteduh di bawah pohon itu. Wa yashrabu min ma'iha, dan minum dari air itu. Summa turfa'u lahu syajaratun min ahya ahsanu minal ula. Kemudian Allah sengaja diangkat kepada orang itu satu pohon yang dia lebih bagus daripada pohon yang sebelumnya. Ya inilah kemesraan Allah. Ini harus kita pahami sebagai dialektika kemesraan antara Allah dengan hambanya. Tidak dikasih yang bagus, sengaja Allah goda dengan yang lebih bagus lagi. Tapi ini konteksnya surga ya. Jadi konteksnya rahmat. Seperti seorang nabi, saya lupa nabi siapa itu dalam Tafsir Ibnu Katsir, saya pernah baca. Kalau nggak salah Nabi Ayub ya, Nabi
Nabi Daud, saya lupa, mohon maaf. Sedang mandi di sungai, tiba-tiba ada belalang dari emas itu loh. Ditangkap, sambil ditangkap diambil. Kata Allah kepada Nabi itu, saya lupa kalau nggak Nabi Ayub, Nabi Daud, saya lupa itu. Kata Allah, apa masih kurang yang aku berikan kepada kamu? Kok kamu masih ngambil belalang emas itu? Cukup ya Allah yang darimu. Tapi saya tidak akan pernah kenyang dari rahmatmu. Memang orang itu nggak boleh puas dengan rahmat Allah, harus terus merasa butuh dengan rahmat Allah. Maka kita ini fakir terhadap rahmat Allah. Nah, surga itu rahmat Allah. Surga itu apa? Rahmat Allah. Mungkin sekarang kita di dunia ini ngomongnya gini ya. Pokoknya selamat dari api neraka, dapat emperan-emperan surga tidak apa-apa lah. Surga kelas ekonomi tidak apa-apa lah. Yang penting selamat dari siksa api neraka. Memang kalau lihat dari cerita yang dalam hadis qudsi ini, asal selamat dari api neraka aja udah beruntung itu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Itu Al-Imran 185 itu. Asal dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga itu udah beruntung banget itu. Beruntung banget. Tapi nanti begitu kita masuk surga insyaallah, dan semoga ya amin insyaallah, itu penyesalan itu tetap ada. Saya baca dalam hadis tentang pasar-pasar surga itu. Di situ kan setiap hari Jumat seluruh lapisan ahli surga itu ketemu di situ itu. Itu ahli surga yang kelas ekonomi itu ya nyesel juga itu, walaupun tidak menderita, karena di surga tidak ada penderitaan. Nyeselnya apa? Kalau bahasa kita, ngerti yang ngono biyen aku tahu gitu, saya dulu di dunia lebih rajin lagi. Ngerti yang ngono aku biyen lebih rajin lagi. Pengen lebih. Dan memang fitrah manusia pengen lebih itu. Dan memang manusia itu, jangankan kita, sekelas para nabi pun tidak akan pernah puas dengan rahmat Allah. Tapi kalau dalam konteks dunia, rumusnya yang ada syukuri, kalau ingin lebih ya karena ingin lebih baik. Karena kalau enggak takutnya kita masuk dalam alhaakumut takasur, telah melalaikan kalian banyaknya harta. Jadi Allah itu paham betul fitrah anak Adam. Ya Allah yang menciptakan, pasti Allah paham betul bahwa manusia itu fitrahnya memang pengen lebih. Dikasih A minta B, dikasih B minta C, dikasih C minta D, terus tidak ada selesainya. Kalau itu berkaitan dengan rahmat Allah, betul. Ya Allah, hamba tidak akan pernah ada puasnya dengan rahmat-Mu. Karena kita tidak boleh pernah merasa puas dengan rahmat Allah, dalam arti kita merasa butuh terus. Merasa butuh terus dengan rahmat Allah. Kita semua fakir kepada rahmat Allah. Al-faqir ila rahmatillah. Kita semua ini fakir, fuqara terhadap rahmat Allah kita ini. Dan kita harus selalu merasa butuh kepada rahmat Allah. Tapi kalau dalam masalah dunia, nah, saya ulang tadi, fitrah manusia juga sama. Dalam masalah dunia kurang aja. Itu fitrah manusia itu. Supaya tidak tercela bagaimana? Yang sudah ada syukuri. Ingin lebih karena ingin lebih baik, itu monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau yang belum ada saja belum disyukuri, kok pengen lebih, apalagi pengen lebihnya semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri, tidak untuk lebih baik. Nah, itu yang ngerinya nanti kena dalam ayat alhaakumut takasur. Jadi telah melalaikan kalian telah melalaikan kalian apa ataka, suruh banyaknya harta. Nah, itu yang enggak diperkenankan oleh Allah. Yang Allah mau yang ada syukuri, pengen lebih karena ingin lebih baik. Itu rumusnya itu. Tapi kalau yang belum ada, yang ada aja belum disyukuri, udah pengen lebih dan itu tidak untuk lebih baik, ya itu masalah itu. Allahu Akbar. Fayaqulu, maka anak Adam tadi berkata, ay Rabbi, Tuhanku, adnini, dekatkan dong aku min hadihi, dari pohon ini, supaya li asyroba, pohon yang baru itu maksudnya, li asyroba min ma'iha, supaya saya bisa minum airnya, wa astadillu bi dhilliha, supaya saya bisa berlindung di bawah rindangnya pohon itu.
Janji dia, la as'aluka, saya tidak akan minta kepadamu ya Rabb ghairaha, selain ini. Oh, ini terakhir lah. Ini terakhir ya Allah, saya tolong dong deketin sama pohon yang baru itu, kayaknya lebih bagus itu gitu. Fa yaqulu, maka Allah berfirman, ya ibna Adam, ya anak Adam, alam tu'ahidni, loh tadi kan kamu udah janji kepadaku, kata Allah, Allah tas'alani khairaha, kamu gak akan minta yang lain lagi. Tapi memang patutnya dia minta. Kenapa? Karena memang Allah maunya dia tertarik. Ya Allah, yang mempromosikan surga itu siapa? Allah, nggih. Ya. Kalau kita nonton iklan saja kita tertarik kadang, atau sering tertarik bisa jadi gitu. Mosok yang mengiklankan surga Allah kok kita nggak tertarik, kan ya aneh. Yang mempromosikan surga itu Allah, kok kita nggak tertarik masuk surga, itu kan aneh. Sementara marketing menawarkan produknya kita tertarik, ini Allah menawarkan rahmatnya berupa surga, kok kita nggak tertarik, kan aneh. Makanya kita harus tertarik masuk surga, karena surga itu rahmat Allah. Karena surga itu rahmat Allah. Dan orang ini patutnya memang tertarik. Kalau nggak tertarik, gak pantas. Yang ngiming-ngimingi Allah kok. Ya kudu tertarik. Yang ngiming-ngimingi siapa? Ngiming-ngimingi itu apa? Ngiming-ngimingi itu bukan omon-omon ya, ngiming-ngimingi. Yang ngiming-ngimingi itu yang mempromosikan. Itu Allah. Harus tertarik. Patutnya memang tertarik, patutnya ini. Ini bukan bab ingkar janji, mengajukan toh. Ya terserah Allah mau mengasisi atau tidak. Tapi Allah Maha tahu. La as'aluka ghairaha. Bukannya kamu tadi udah janji kamu tidak akan minta yang lain, kata Allah, dan Allah Maha tahu ya. Fayaqulu, maka orang itu berkata, fayaqulu, maka Allah berfirman, mohon maaf, la'alli in adnaituka minha tas'alni ghairaha. Alah, kalau bahasa kita, alah, nanti aku deketin kamu ke pohon itu, kamu minta yang lain lagi, kata Allah. Maka fayu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha, maka dia pun janji kepada Allah tidak akan minta yang lainnya lagi. Wa rabbuhu ya'diru, akhirnya Allah menerima perjanjian itu. Tak terima ya saya. Lanjut. Lianahu yara ma la sabaru lahu alaihi fa idnihi minha, karena Allah melihat orang ini enggak sabar pengen dekat ke pohon itu, maka Allah mendekatkannya kepada pohon itu. Fa yastadillu bidzilha, maka dia pun bernaung, berteduh di bawah naungan atau kerindangan pohon itu. Wa yashrabu min ma'iha, dan minum dari air yang memancar dari pohon itu. Dari tadi pohon dikaitkan dengan air, pohon dengan air. Di antara definisi sungai itu, sungai adalah pohon. Saya pernah dengar pakar-pakar lingkungan itu mengatakan sungai sama dengan pohon. Jadi kalau masih banyak pohon, insya Allah ada sungai. Kalau pohonnya ditebangi, lama-lama nggak ada sungai. Itu menurut teori itu gitu, menurut teori. Dan memang saya pernah nonton di TV itu ada bapak-bapak yang menjaga lingkungannya dengan ditanamnya pohon-pohon yang rindang yang bagus-bagus. Di saat di sekitar lingkungan itu pada kering, khusus di area yang banyak pohonnya itu airnya masih jernih mengalir dan segar, itu masya Allah. Tapi kalau udah nggak ada pohonnya, ya nggak ada sungainya. Allah Akbar. Jadi pohon itu, sungai sama dengan pohon. Itu seperti itu. Pun lanjut, ini di surga tapi ini. Pun sampai mana tadi? Summa turfa'u, oleh Allah digoda lagi. Dibuka lagi oleh summa turfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannati, maka kemudian diangkat untuknya atau diberikan untuknya satu, ditampakkan kepadanya syajaratun, satu pohon, 'inda babil jannati, di dekat pintu surga, ya ahsanu minal ulayain, di mana pohon yang baru ini lebih baik, lebih bagus daripada dua pohon sebelumnya.
dicengin lagi sama Allah. Fayaqulu, maka orang ini berkata, ay Rabbi, Tuhanku, adni ini deketin dong aku min hadi dari pohon yang itu, li astadilla bidilha wa ashraba min ma'iha, agar saya bisa bernaung di bawah naungannya, keteduhannya, dan bisa minum airnya. La as'aluka ghairaha, janji pun ya Allah saya enggak akan minta yang lain lagi, cukup kata dia. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha, bukannya kamu udah janji tadi kepadaku bahwa kamu tidak akan minta yang lainnya lagi? Qala, anak Adam itu menjawab, bala ya Rabbi, nggih ya Allah, hadhihi la as'aluka ghairaha wa rabbuha ya'tadiru, pun iki sing terakhir ya Allah, setelah saya janji enggak akan minta lagi. Ini bukan bab ingkar janji ya, ini bab mengajukan permohonan supaya janji yang pertama itu diberi udzur untuk bisa mendapatkan yang berikutnya. Dan memang saya ulang ya, patutnya dia tertarik, karena yang ngiming-ngiming itu Allah. Kalau yang ngiming-ngiming Allah gak tertarik, ya berarti kebangetan. Allahu Akbar. Terus kemudian qala bala wa ya rabbi hadhihi la aslu ghairaha wa rabbuhu ya'tadiru li'annahu yara ma la sabara lahu 'alaiha fayudnihi minha, karena Allah lihat orang ini udah gak sabar ingin dekat sama pohon itu, maka Allah pun mendekatkan dia ke pohon yang dekat pintu surga tadi itu. Fa idza adnahu minha, maka ketika Allah sudah mendekatkan dia ke pohon tadi itu yang dekat pintu surga itu, fayasma'u aswat ahli jannati, dia mendengar suaranya ahli penduduk surga. Fayaqulu, maka dia berkata, ay Rabbi, wahai Rabbku, adkhilniha, masukkan dong saya Allah ke dalam surga. Mosok di emperannya aja masuk ke dalam surganya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ya ibna Adam, ya anak Adam, ma yasrini minka ayurdika an u'tiyaka dunya wa mislaha ma'aha, gitu. Sebentar nih. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ma yusrini minka, apa yang membuat engkau jauh dari, apa yang menjauhkan engkau dariku, apa yang menjauhkan aku darimu, mohon maaf. Yusrini dia yang menjauhkan di sini. Ayurdika an u'tiyaka dunya wa mislaha ma'aha, apakah kamu akan puas kalau aku beri kepadamu dunia dan yang serupa dengannya sekaligus? Qala, orang ini berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, atas tahzi'u minni wa anta rabbul alamin, jangan bercanda dong ya Allah, engkau kan Rabb sekalian alam, jangan bercanda dong, dikasih banyak itu dia setengah tidak percaya gitu. Fadhahika ibnu Mas'ud, maka tertawa siapa? Abdullah bin Mas'ud. Faqala, maka berkata siapa? Abdullah bin Mas'ud, ala tas'aluni mimma adhak, apakah kalian tidak bertanya kenapa? Apakah kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Faqalu, maka orang-orang itu berkata, mimma tadhak, kenapa engkau tertawa Abdullah bin Mas'ud? Qala, berkata siapa? Abdullah bin Mas'ud, hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian seperti inilah Rasulullah Muhammad SAW tertawa melihat dialektika kemesraan antara hamba dengan Tuhannya. Faqalu, maka berkata mereka itu, mimma tadhak ya Rasulullah. Satu sahabat bertanya, kenapa anda tertawa wahai Rasulullah? Qala berkata siapa? Rasulullah Muhammad SAW,
min dhahki rabbil alamin, karena min dhahki rabbil alamin, aku tertawa karena tertawanya Tuhan seluruh sekalian alam. Gak usah dibayangkan ya, pasti salah bayang kita. Ini bentuk kemesraan aja, pahami sebagai kemesraan. Hina qala, ketika Allah berfirman kepada hambanya, atas tahzi, apa ketika hamba itu berkata kepada Tuhannya, atas tahzi'u minni wa anta rabbul alamin, apakah anda bercanda wahai Allah kepadaku sementara engkau adalah Tuhan sekalian alam? Fayaqulu, maka berfirman jawab Allah Ta'ala, innila astahzi'u minka walakinni ala ma asya'u qadir. Ora aku ora guyon tenanan iki kata Allah, aku ora guyon tenanan iki. Aku itu ora guyon, aku itu tenan, akan tapi aku itu maha kuasa, aku bertindak atas apa yang aku kehendaki, itu aku itu maha kuasa atas apapun yang aku kehendaki. Ya Allah, diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya Sahih Muslim. Kalau dengar dialektika hadis seperti ini, sebenarnya interaksi dengan Allah itu serem apa menyenangkan sih sebenarnya? Allah itu baik banget, Allah ini Allah. Cara pandang orang terhadap Allah itu menentukan cara beragamanya. Saya ulangi, cara pandang orang kepada Allah itu menentukan cara beragamanya. Orang yang memandang Allah dari sisi sifat yang maha keras siksanya, yang maha yang keras-keras itulah. Allah punya sifat itu memang. Tapi kalau kita tidak memandang Rahman Rahimnya Allah, Raufnya Allah, itu kadang membuat orang itu kaku di dalam keberagamaannya. Saya bertemu dengan sebagian orang yang selalu memandang sisi betapa Allah itu maha dahsyat siksanya gitu ya. Itu sikap beragamanya berpengaruh sekali dengan sikap beragamanya. Sebagaimana orang yang memandang Allah dari sisi belas kasihnya, itu juga sangat berpengaruh kepada sikap beragamanya. Memang kalau kata para ulama, semua nama Allah itu memang sepatutnya kita jadikan satu kesatuan ya, satu bulatan, bukan terpisah gitu. Tapi yang harus kita catat dengan baik adalah rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Itu harus kita catat baik-baik itu, bahwa itu Allah yang menyatakan bahwa rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Sehingga sepatutnya lah kemudian komposisi harapan kepada Allah itu lebih kuat daripada rasa takut. Walaupun ada ulama yang mengatakan kalau menjelang wafat perkuat harapan, tapi kalau masih hidup perkuat rasa takut, ada begitu juga. Cuman ada yang mengatakan enggak, perkuat harapan karena rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Maka ketika kemudian kita memandang utuh Allah dengan sifat-sifatnya, baik yang Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan yang satunya dengan sifat Al-Jabbar, Al-Qahar, dan macam-macam itu, maka insya Allah kan buat kita lebih seimbang di dalam beragama, karena khauf dan rojaknya itu ada sekaligus. Dan kalau dia seorang da'i, dalam dakwanya juga akan seimbang gitu loh. Di samping memberikan peringatan, juga memberikan kabar gembira. Jadi samping memberikan peringatan, juga memberikan kabar gembira. Nah, Al-Quran itu dua-duanya. Al-Quran itu ada basyirnya, berita gembiranya, ada nadhirnya, peringatannya. Orang yang tidak utuh membaca Al-Quran kadang salah paham. Yang satu terjebak pada betapa maha kasih sayangnya Allah, dan dia hanya fokus di situ, lupa akan maha kerasnya Allah dalam siksanya. Sehingga orang seperti ini kadang terlalu permisif, nggak benar juga. Atau dibalik, orang yang terlalu memandang Allah dengan sifat maha kerasnya dalam siksanya tadi itu, lupa akan betapa Allah maha pengampun, maha kasih, sehingga kadang dia terlalu kaku juga dalam menerapkan keberagamaannya itu. Dan hadis-hadis seperti ini banyak tentang betapa Allah itu mesra hubungannya dengan hambanya sebenarnya.
Cuma kadang hamba itu yang kemudian tidak mengerti tentang Tuhannya, akhirnya menganggap Allah itu kayak, terus kemudian yang dengan anggapan yang tidak benar itu kemudian itu seperti itu. Allah, intinya Allah itu maha baik, maha kasih, maha sayang, walaupun juga Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Bari, dan yang macam-macam. Nah, tapi intinya satu tadi, rahmat Allah mengalahkan murkanya. Kalau kita berbuat yang tidak baik, segera kita susul dengan hal yang baik yang menggunakan rahmat Allah, seperti taubat misalnya, makanya Allah menangkan rahmatnya. Allah, ada maksiat, bersama dengan maksiat ada kebaikan yang terjadi yang mendatangkan rahmat. Harus turun dua-duanya, rahmat dan adab misalnya, makanya dimenangkan rahmatnya, bukan adabnya. Makanya majelis ilmu seperti ini, ikan-ikan pun mendoakan kita yang ngaji ini, insya Allah ya, ampunan. Kata para ulama apa? Ikan itu berterima kasih kepada talibul ilm, orang yang mencari ilmu. Kenapa? Karena rahmat turun. Sehingga yang sedianya adab turun gak jadi gara-gara ada kajian ilmu itu. Nah, saya kira ini, makanya dikatakan dalam Al-Quran di surah Hud ayat 114 itu, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Semuanya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Khauf, roja. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, jalan tengahnya antara khauf dan roja adalah husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Khauf, rasa takut itu seperti rem dalam kendaraan, roja, harapan itu seperti gas dalam kendaraan. Dua-duanya harus ada. Jangan kalau pakai mobil lebih sering ngerem apa lebih sering ngegas? Ngegas nggih. Ngerem bolak-balik gak melaku-melaku kok. Harus ada ngegasnya kan. Dan komposisi ngegas pasti lebih banyak daripada ngerem. Tapi rem kudu standby terus karena sewaktu-waktu biar enggak kebablas. Enggak keblasut dan enggak kecelakaan. Tapi posisi ngegas pasti lebih banyak daripada, makanya di posisi roja lebih banyak. Kalau mau menengah-nengahi, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah, husnudzan itu sama Allah. Khauf, roja, tengahnya husnudzan, baik sangka kepada Allah. Baik sangka terus sama Allah. Nah, di sini kadang ada talbis iblis, kita mesti hati-hati. Kalau di antara bentuk talbis iblis itu gini. Orang itu yakin akan maha baiknya Allah dengan maha kasih, maha sayangnya dan macam-macam itu. Terus karena dia yakin, terus dia berani berbuat maksiat. Kalau keyakinan kita akan rahmat Allah membuat kita berani berbuat maksiat, itu talbis iblis sudah, tipu daya iblis. Tapi kalau keyakinan kita akan maha rahman rahimnya Allah itu membuat kita tenang dalam jalan hidup karena yakin dengan kasih sayang Allah, dan kita berusaha berbuat baik dengan semua itu yang benar. Nah, jadi ada orang itu dengan dalil yakin Allah maha kasih, maha sayang, maha pengampun, terus berani berbuat dosa. Nah, itu sedang kena talbis iblis namanya. Tapi kalau keyakinan dia akan rahman rahimnya Allah justru membuat dia semangat berbuat baik dan pede menjalani hidup karena kasih sayang, karena luasnya rahmat Allah. Dia happy menjalani hidup karena yakin akan rahmat Allah dan dia berbuat banyak kebaikan yang banyak. Nah, itu benar itu. Itu benar. Jadi yakin min saati rahmatillah, yakin akan luasnya rahmat Allah itu membuat kita lebih tenang, lebih bahagia dalam menjalani hidup yang diwarnai dengan aneka kebaikan yang Allah ridhoi. Tapi kalau kemudian membuat kita berani durhaka kepadanya, pastikan itu talbis iblis sudah itu. Tipu daya iblis, hati-hati. Karena yakin Allah maha kasih, maha sayang, terus dengan sengaja berani berbuat dosa. Oh, tenang, Allah maha pengampun. Tenang aja, Allah maha pengampun. Nah, kalau udah mulai gitu itu bahaya, takutnya kena jerat talbis iblis dalam hal ini. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wallahu a'lam bishawab. Sehingga saya kemarin sudah kita bahas hadisnya itu. Betul memang ada yang itu. Apakah orang yang sama? Ini gini ya. Kadang kita kalau baca dalil itu, ini orang ini sekelompok orang apa satu orang, itu kan kita wallahu a'lam bishawab. Karena seringkali dalam Al-Quran atau dalam hadis itu kalau menggunakan isim nakiro itu umum. Ini kan nakiro, isim nakiro. Nakiro itu umum. Kalau umum ini bisa rojulu di sini bisa satu orang, bisa saja sekelompok orang. Makanya kan di Al-Quran itu seringkali misalnya dikatakan innar rajula idza shalla di hadis maaf innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifal imamu kutiba lahu qiyamul lail. Jadi barang siapa sesungguhnya seorang laki-laki, gitu kalimatnya ya. Itu kalimat satu orang itu. Tapi itu nakiroh umum itu. Maaf. Itu enggak nakiroh pakai al itu. Mohon maaf saya salah. Tapi istilahnya laki-laki sama lah, laki-laki. Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifal imamu kutiba lahu qiyamul lail. Sesungguhnya seorang laki-laki ketika dia salat bersama dengan imam hingga imam itu selesai, maka catat untuknya seperti salat semalam suntuk. Nah, pertanyaannya sekarang laki-laki di situ itu satu atau semua laki-laki atau gimana? Kira-kira gitu ya. Karena al di situ bisa oke lah mungkin bukan nakiro tapi bisa alil istighraq, maksudnya untuk semua laki-laki misalnya, bisa saja. Nah, maka di sini wallahu a'lam bishawab bisa memang cuma satu orang itu. Nah, tapi bisa juga ini rombongan paling akhir. Mengingat Az-Zumar itu kan biasalah satu hadis dikaitkan dengan hadis yang lain, hadis dengan ayat. Nah, di antara informasi dalam Al-Qur'an itu umumnya orang nanti itu masuk surga itu dengan rombongan-rombongan. Az-Zumar itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, ini seseorang atau rombongan terakhir masuk surga. Karena nanti masuk surga itu rombongan-rombongan. Walaupun nanti ada dengan izin Allah orang yang masuk surga sebagai perutusan, tamu kehormatan, itu ada sebagai wafdan, itu ada. Tapi secara umum dia namanya orang masuk surga itu pakai rombongan. Nah, tapi saya ulang lagi, bisa jadi satu orang tadi itu, tapi bisa jadi itu rombongan. Dan kalau Imam Al-Qurtubi itu mensikapi informasi tentang akhirat, termasuk tentang surga atau neraka itu, beliau sering mengatakan gini, nggak usah dipertentangkan, digabung saja semua itu gitu. Jadi betul memang ada riwayat yang sahih menyebutkan begitu orang itu suruh masuk surga dia nggak mau. Kata Allah kenapa? Dan Allah Maha tahu. Stempelnya belum dihapus. Stempel ahli nerakanya belum dihapus, dia malu. Akhirnya Allah hapus stempelnya dan akhirnya masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ngoten nggih, Pak? Silakan yang lain kalau ada. Sebenarnya nggak ada, izin minum dulu nih. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau nggak ada cukup dulu atau tambah lagi? Cukup nih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada jamaah